Halo, salam olahraga. Oke, secara hitung-hitungan memang kita masih ada peluang, walaupun sangat tipis. Tapi nanti boleh teman-teman kita diskusi di kolom komentar mengenai tim nasional putri Indonesia, bahwa memang masih ada peluang jika rekayasa pertama Pakistan tidak menang, lalu Indonesia menang, itu sudah pasti Indonesia lolos. Tapi kalau Pakistan menang, Indonesia harus menang banyak. Dan yang menang banyaknya ini sangat sulit. Jangankan menang banyak, tapi kalau menang satu gol pun kita sangat sulit. Kenapa? Karena China Taipei wanita ini bukan tim sembarangan. Kita tahu bahwa China Taipei adalah beberapa kali pernah juara Piala Asia wanita, ya. Bahkan secara head to head kita pernah bertemu dengan China Taipei itu di tahun 2023 dan tahun 2018. Dua pertandingan itu kita tidak berhasil mencetak gol, artinya kita kalah, ya. Dan Cina Taipei berhasil mencetak 8 gol. Pertemuan pertama kita kalah 4-0, pertemuan kedua kita kalah 4-0. Jadi total agregat 8-0. Kita ini membuktikan bahwa Cina Taipei kelasnya memang di atas rata-rata, dan itu dibuktikan secara ranking FIFA dunia bahwa memang Cina Taipei lebih unggul dari tim nasional Indonesia, dan tuntutan timnas Indonesia harus menang ini sangat sulit. Kenapa? eh, Alasan ketika pemain-pemain timnas putri Indonesia ini setelah melawan Pakistan pada menangis, yaitu sangat berat karena lawan Cina Taipei harus menang. Sangat berat. Cina Taipei ini bukan Cina Taipei yang putra. Kalau Cina yang Taipei putra mungkin kita bisa mengalahkannya, tapi kalau yang putri ini sulit. Bahkan secara 4 pertandingan terakhir dia selalu menang Cina Taipei. Lawan Pakistan 8-0, lawan Kyrgyzstan 3-0, bahkan lawan Filipina pun Cina Taipei menang, ya. Lawan Filipina ini negara timnas putri yang tampil di Piala Dunia, ya, bersama dengan Papua New Guinea, ya. Itu bisa menang dia melawan Filipina. Kalau kita di pertandingan terakhir, 4 pertandingan terakhir kita kalah lawan Pakistan yang notabene klasmennya lebih rendah. Kita menang melawan Kyrgyzstan hanya 1-0. Lalu kita di friendly match melawan Bangladesh seri 0-0, lawan Saudi Arabia pun kita seri 0-0. Jadi eh, kita sih hanya berharap Indonesia pengennya emang menang, tapi menangnya ini sangat sulit karena yang kita harus realistis, lawannya adalah Cina Taipei. Kalau menurut saya kalah satu pun udah bagus, kalah 1-0, atau yang penting jangan kalah banyak, apalagi seri ini udah bagus banget. Apalagi kalau misalkan kita menang, ya itu udah bagus. Cuman memang kalau kita seri ataupun kalahnya tidak terlalu banyak, itu kita nggak akan lolos di babak kualifikasi Piala Asia tahun ini. Nggak akan lolos, nanti mainnya di Australia tahun depan. Cuman secara tim kita ada peningkatan kalau misalkan berhasil menahan China Taipei. Kenapa? Karena pemain ini baru baru digabungkan setelah dibantai oleh Belanda 15-0, ya. Baru mulai ngikut-ikut turnamen-turnamen, bahkan friendly match pun kita tidak berhasil mencetak gol, 0, ya. 2 pertandingan friendly match sebelum kualifikasi Piala Asia ini. Jadi yang saya senang dari tim ini adalah banyak pemain-pemain muda seperti Claudia Soneman masih 16 tahun, artinya masih ada progres. Estela Lautepi, ya, Isawar, terus juga ada Felicia. Dan mudah-mudahan nanti pelatih Mochi ini menurunkan skuad terbaik dan harus main all out, ya. Karena itu dipraktekkan oleh Pakistan dengan bermain all out tanpa beban, dengan pertahanan yang rapat, mampu menahan gempuran-gempuran Indonesia dan memanfaatkan serangan balik. Ini formasi Pakistan ini boleh ditiru oleh Indonesia, ya, bahwa Indonesia harus bermain tanpa beban. Jangan ada pikiran mencetak gol harus banyak, yang penting jangan bikin kesalahan. Lini belakang harus solid, rapat, dan mampu memanfaatkan serangan-serangan balik. Bahkan saya mencoba eh, melakukan formasi di di CB ini bisa dilakukan, ada Safira Ika dan juga Nahon. Lalu di kanan Vivi ditaruh, di kiri juga Yumanda bisa ditaruh, atau kita bisa pasang 5 back. Dan di tengah kita pasang Felicia dan juga Reva mungkin bisa, ya. Nanti di sayap kanan ada Seva Imut,
dan di kiri ada Isaward, di tengahnya ada Claudia Schaunemann, dan di depan striker ada Zahra Musdalifah. Dan kita hanya bermain bertahan aja, nggak usah ngotot mencetak gol terlebih dahulu, karena kalau kita ngotot untuk mencetak gol terlebih dahulu mengejar gol, itu formasi kita akan kebuka dan lini pertahanan kita akan kebuka lebar. Tapi kalau kita menunggu dan bermain sabar, maka kita akan rapat formasinya. Dan bukan tidak mungkin kita bisa memanfaatkan counter attack menggunakan kecepatan dari Sheva Imut dan juga Zahra Musdalifah, karena Sheva Imut ini sprintnya sangat luar biasa, fisiknya sangat luar biasa, begitu juga dengan Zahra Imut. Seperti hal yang dilakukan oleh Pakistan ketika mencetak gol di ke gawang Indonesia, hanya mengandalkan counter attack, bola jauh, lalu pemain Indonesia tidak bisa mengejarnya dan berhasil mencetak gol dan juga mendapatkan penalti. Ini boleh dicoba Sheva Imut menggunakan kekuatan sprintnya, staminanya untuk ditaruh di pemain-pemain yang akan melakukan counter attack. Dan Zahra Musdalifah dengan pengalamannya di Liga Jepang Cerezo Osaka Ladies bisa memanfaatkan peluang. Yang terpenting kita jangan terlalu banyak melakukan tendangan dari luar kotak penalti, kita harus tusuk ke dalam dan harus bermain sabar di lini tengah juga. Kalau bisa Felicia ini harus ditemani dengan gelandang pengangkut air, ya ada Reva kalau tidak salah di sana juga harus bisa dipasang. Dan pelatih jangan sampai meremehkan lawan, ya kita harus fokus dari menit awal sampai menit akhir, dan tentunya hanya kemenangan yang akan bisa mengantarkan kita lolos. Tetapi ini sangat sulit, kita tidak boleh meremehkan China Taipei. China Taipei adalah tim yang kualitasnya luar biasa, bahkan diunggulkan di Piala Asia, dan dia berada di pos 1 di babak kualifikasi ini, sehingga memang sangat sulit untuk melawan China Taipei. Yang penting nggak apa-apa kita ball possession kalah habis oleh China Taipei, yang penting kita bisa mencetak gol seperti Pakistan ketika melawan Indonesia, ball possession kalah, shoot kalah, on target juga, semuanya kalah, tapi mampu mencetak 2 gol. Itu yang harus kita tiru dari Pakistan, boleh dicontoh ya, karena kalau kita menang maka ya seperti itu kita bisa lolos. Dan tentunya nanti juga kita harus berharap dengan Pakistan juga. Kalau Pakistan secara hitung-hitungan sangat sulit lolos, dia harus menang besar atas Kyrgyzstan. Sekarang dia minusnya 6. Maka kalau dia ingin lolos, maka dia harus menang 15 gol, mungkin 10 gol minimal. Ya, kalau dia menang 10 gol, dia baru mendapatkan plus 4. Ini masih jauh lah dari selisih gol yang dimiliki oleh China Taipei. Makanya peluang besar yang masih lolos adalah China Taipei dengan 95%. Indonesia mungkin peluangnya hanya 3% aja ya. Mudah-mudahan kita tidak dibantai oleh China Taipei, dan berharap kita juga terus beri dukungan terhadap pemain timnas putri Indonesia, karena secara usia masih sangat belia, dan kita berharap PSSI bisa mendirikan ya, Liga Putri Indonesia, biar supaya pemain-pemain ini mendapat jatah porsi latihan yang lebih stabil ya, lebih terarah lah, enggak kayak sekarang itu pemain ya ada yang latihan yang enggak gitu. Tapi kalau misalkan ada liga, otomatis ada klub, maka klub di sini akan membina para pemainnya dengan membuat jadwal latihan fisik kapan, latihan passing kapan, latihan teknik kapan, dan itu lebih teratur. Makanya pentingnya liga ya di situ. Tapi kita juga PSSI juga memang banyak pertimbangan-pertimbangan untuk membuat Liga Putri, dan kita harus hormati itu. Intinya kita harus bersabar dalam membangun transformasi sepak bola Indonesia baik putra maupun putri. Demikian, wassalam.